Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Ngatika Roma. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 22003922844004. Saya mengajar di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian pembelajaran praktek ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi pembelajaran sel leukosit kelas 11. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan hari ini, minta tolong Mas Yusuf pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Yosua. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yosua, Hadir Ibu. Cinta, hadir Ibu. Nabila, hadir Ibu. Salwa, hadir Ibu. Oke, Zara, hadir Ibu. Iya, Bernanda, hadir Ibu. Iya, Salma, hadir Ibu. Oke, Salendra, hadir Ibu. Oke, ada yang tidak masuk ya, Dea ya? Dea tidak masuk. Iya, Ya. Bu. Kenapa Dea tidak masuk? Izin. Izin, baiklah. Kita doakan supaya urusannya cepat selesai dan bisa ke pembelajaran kembali ya. Baiklah. Masih ingatkah tentang pembelajaran di pertemuan kita sebelumnya? Masih, Bu. Ya, tentang apa? Darah dan komponen darah. Baik, tentang darah dan komponen darah. Ada yang masih diingat? Siapa? Ya, silakan Mbak Nabila. Pengertian tentang darah, Bu. Jadi darah sel jaringan di dalam tubuh yang berbentuk cair, Bu. Baik, darah adalah merupakan jaringan tubuh yang berbentuk cair. Ya, selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah video memotivasi pembelajaran kita pada hari ini. Disimak dulu ya. Oke, silakan disimak. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Menarik tidak videonya? Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk tujuan pembelajaran silakan dibacakan satu persatu. Setelah mengamati gambar, PowerPoint, membaca buku, bahan ajar dan berdiskusi, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian sel leukosit dengan benar. Kemudian yang kedua, Menganalisis morfologi sel leukosit dengan benar. ya, yang ketiga, Yang ketiga, menganalisis fungsi leukosit dengan tepat. ya, selanjutnya, Menganalisis pemeriksaan jumlah leukosit metode manual dengan benar. oke, yang kelima, Melakukan pemeriksaan jumlah leukosit metode manual sesuai prosedur. tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang kita mau capai adalah kelima tersebut yang sudah dibacakan oleh teman-teman. Baiklah, Ibu akan menyampaikan gambaran pada pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama nanti Ibu akan menyajikan suatu kasus permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan kita berbagi kelompok diskusi. Kalian berbagi kelompok diskusi, kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD, kemudian dilanjutkan dengan kalian melakukan praktikum pemeriksaan jumlah sel leukosit. Kemudian
dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok ya. Nanti akan presentasi, kemudian diakhiri dengan kita menyimpulkan bersama. Itu gambaran pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, Ibu akan menceritakan suatu kisah nih, ya. Kok tegang? Oke. Nah, tahukah tentara itu tugasnya adalah melindungi negara kita dari musuh. Sama halnya dengan tubuh kita juga memiliki tentara, tugas dan fungsinya sama, yaitu melindungi tubuh kita dari musuh. Yaitu musuhnya apa? Musuhnya biasanya berupa bakteri, virus, parasit dan lain-lain yang menyebabkan infeksi untuk tubuh kita. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti angkat tangan ya, yang menjawab. Oke. Yang pertama, siapa yang bertugas melindungi tubuh kita dari musuh? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Yosua. Sel leukosit. Baik, benar sekali, yaitu yang bertugas melindungi tubuh kita dari musuh adalah sel leukosit, yaitu melindungi dari infeksi benda asing. Selanjutnya, yang kedua, pertanyaannya adalah berapa jenis leukosit di dalam tubuh kita? Saya, Bu, ada 5 jenis sel leukosit. Oke, benar sekali, yaitu ada 5 jenis sel darah putih. Selanjutnya, dari kelima jenis sel darah putih tersebut, namanya apa saja? Bisa menyebutkan? Oke, silakan Mbak Nabila yang pertama. Oke. Yang pertama adalah sel neutrofil. Yang kedua, siapa lagi? Iya, Mbak Cinta. Ada sel eosinofil. Sel eosinofil. Selanjutnya? Saya, Bu. Ya, oke, Mbak Bernanda. Ada basofil. Oke, basofil. Selanjutnya Mbak Zara. Oke. Monosit. Satu lagi. Oke. Limfosit. Limfosit. Benar sekali. Kelima jenis sel tersebut ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit dan monosit. Baik. Selanjutnya, kelima jenis sel tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama bergranula dan yang kedua agranula. Oke, benar sekali, yaitu dikelompokkan menjadi 2, yang granula dan agranula. Nah, di kelompok granula dan agranula yang termasuk granula yang apa saja? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Cinta. Yang pertama ada neutrofil, yang kedua eosinofil, dan yang ketiga basofil. Benar sekali, yaitu yang kelompok bergranula ada eosinofil, basofil dan neutrofil. Berarti yang kedua jenis sel yang satunya adalah yang tidak bergranula. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk melakukan pemeriksaan jumlah sel leukosit tersebut bisa dilakukan dengan berapa cara? Saya, Bu, dengan cara manual dan otomatis. Baiklah. Yaitu manual dan otomatis. Baik. Oke, yang secara manual dikerjakan menggunakan alat apa? Siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Zara. Satu set alat hemosietometer dan kamar hitung dan mikroskop. Oke. Jadi untuk secara manual dikerjakan dengan menghitung di mikroskop menggunakan alat hemositometer. Benar sekali. Oke, selanjutnya bahan apa yang digunakan untuk hitung jumlah leukosit manual tadi? Reagennya namanya apa? Siapa? Oke. Yang digunakan adalah reagen tuh. Baik. Jadi reagen yang digunakan adalah reagen tuh. Baiklah. Pintar jawabannya, benar sekali. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menyajikan masalah infeksi demam tifoid yang menginfeksi salah satu ibu guru kita, ya, yaitu demam tifoid.
Seperti itu. Baiklah. Nah, Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi ya. Yang pertama ada kelompok Mbak Cinta dan kemudian yang kedua ada kelompok Mbak Nabila. Baiklah. Ibu selanjutnya akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Baik, Ibu bagi LKPD dahulu. Silakan. Oke. Semua sudah dapat ya? Oke. Selanjutnya kegiatan kita adalah melakukan praktikum hitung jumlah sel leukosit secara manual. Nah, kemarin kan sudah dibagikan bahan ajar dan lain-lain sudah dibaca ya. Tadi ya sudah. Baiklah. Oke, silakan melanjutkan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan jumlah leukosit terlebih dahulu. Baru nanti dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD ya. Oke, silakan.
terkait dengan permasalahan tadi, hal apa yang mau dilakukan, mau dikerjakan? Apa? Mau membuat apa? Iya, oke, mau membuat pesan broadcast terkait dengan baik, silakan dilanjutkan. Apa yang mau disampaikan informasinya? Bagian materi dan gejala awal. Oke, bicara awal. Jadi pada saat berdiskusi, pada saat mengerjakan tugasnya, Ibu akan sambil memberikan nilai ya. Oke, udah selesai. Siapa yang bersedia untuk presentasi terlebih dahulu? Kelompok. Iya, kelompok Mas Yosua. Oke, silakan. Kelompok cinta? Oh ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami berupa rancangan broadcast dan APCD. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang fungsi sel leukosit? Fungsi dari sel leukosit adalah berperan sebagai sistem kekebalan dalam tubuh. Dan yang nomor 2, untuk menghitung jumlah sel leukosit secara manual, alat dan bahan apa saja yang kalian persiapkan? Untuk alat-alat, yang pertama hemositometer lengkap, 1 set alat untuk pengambilan darah dan mikroskop. Bahannya darah, alkohol 70%, larutan tub dan kapas. 3. Bagaimana tahapan hitung jumlah sel leukosit? 1. Melakukan pengenceran. 2. Mengisi bilik hitung. 3. Melakukan perhitungan. Yang keempat, sebutkan nama-nama sel leukosit dari gambar di atas berurut sesuai abjad. A. Neutrofil, B. eosinofil, C. Basofil, D. limfosit, E. monosit. Berikut adalah dari draft pesan broadcast yang akan kami sampaikan. Draft pesan broadcast yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah demam tifoid, yang dikenal dengan tifus, merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasa ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Oke. Selanjutnya, Gejala awal penderita demam tifoid. Yang pertama, demam yang meningkat secara bertahap. Dan yang kedua, sakit kepala dan nyeri otot. Yang ketiga, lelah dan lemas. 4. Keringatan berlebihan. Yang kelima, batuk kering. Yang keenam, hilang nafsu makan. Apabila mengalami gejala tersebut, segera periksa ke dokter. Berikut adalah draft pesan broadcast yang akan kami sampaikan melalui via WhatsApp untuk disebarkan ke lingkungan masyarakat sekitar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan? Menurut kami, pesan yang disampaikan sudah sangat jelas dan sangat mudah untuk dipahami.
Jadi menurut kelompoknya Mbak Nabila untuk rancangan broadcast yang dibuat oleh kelompok 1 sudah bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, silakan duduk. Terima dulu. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok Mbak Nabila ya, silakan. Oke, baik, di kali ini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami, yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang fungsi sel leukosit? Fungsi sel leukosit adalah sel leukosit berperan sebagai sistem kekebalan tubuh pada manusia. Yang kedua, untuk menghitung jumlah sel leukosit secara manual. Jadi, cara mencegahnya, yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum mengkonsumsi makanan. Yang ketiga, menghindari kontak langsung dengan orang sakit. Yang keempat, hindari membagi jajanan di tempat-tempat yang kurang bersih. Oke, berikut adalah pesan broadcast yang telah kami buat dan akan kami sebar untuk teman-teman dan seluruh warga lingkup sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Ada yang memberikan saran atau kritik tentang kelompok kami? Menurut saya, hasil presentasi dari kelompok 2 sudah bagus dan memberikan informasi yang mudah dipahami. Baiklah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya dan juga solusi tadi terkait masalah yang disampaikan bahwa yaitu menyampaikan pesan broadcast ya terkait dengan demam tifoid. Baik. Ibu sajikan kembali tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, pengertian leukosit sudah dijelaskan dengan benar di LKPD. Kemudian menganalisis morfologinya juga sudah dengan benar, ada 5 jenis sel ya dengan ciri-cirinya. Kemudian fungsi dari sel leukosit juga sudah dijelaskan tadi dengan benar juga bahwa dia adalah bagian dari sistem imun tubuh yang melawan infeksi ya, dari bakteri, virus dan lainnya. Kemudian menganalisis pemeriksaan jumlah sel leukosit metode manual dengan benar. Tadi dari persiapannya yaitu mulai dari persiapan sampel, kemudian mempersiapkan alat dan bahan juga dengan benar. Yang kelima, melakukan pemeriksaan jumlah leukosit metode manual sesuai prosedur juga sudah dilakukan dengan benar, yaitu pertama melakukan pengenceran sampel ya, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan di kamar hitung juga sudah dikerjakan dengan benar. Kemudian tadi terkait masalah yang Ibu sajikan ya, terkait salah satu contoh infeksi yang demam tifoid tadi, yaitu kalian merancang draft broadcast ya, menyampaikan informasi terkait dengan demam tifoid itu apa, kemudian gejalanya juga sudah disampaikan, kemudian cara pencegahan yang disampaikan. Oke, baik, juga sudah dengan benar. Yang rancangan tadi rencananya akan di-share ke teman-teman lingkup sekolah, ya kan? Dan lingkungan sekitar ya. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Baiklah, siapa yang akan melakukan refleksi pada pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, oke, silakan Mbak Cinta. Menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Materi yang disampaikan mudah dipahami dan belajar yang menyenangkan. Menurut saya melakukan praktikum untuk berdasar leukosit. Iya. Oke, jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, mudah dipahami ya untuk yang lain juga. Oke, baiklah. Kemudian Ibu akan menyampaikan rancangan pertemuan kita di berikutnya, yaitu di pertemuan minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang sel trombosit. Kalau hari ini sudah leukosit, pertemuan berikutnya adalah sel trombosit. Kemudian rencana pertemuan berikutnya juga Ibu akan melakukan asesmen pembelajaran pada hari ini ya.
ya nanti dipersiapkan. Baiklah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat untuk belajar ya, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar biar hasilnya baik. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran minta untuk memimpin doa terlebih dahulu salah satu. Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Yosua. Oke, mohon maaf kalau Ibu salah-salah kata dalam penyampaian. Ibu akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.